Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Dwin akan menjelaskan tentang turunan fungsi secara garis besar ya. Jadi untuk detail itu akan ada di video yang lain. Di sini Pak Dwin akan menjelaskan tentang turunan pertama fungsi. Turunan pertama fungsi itu seperti ini. Misal Pak Dwin punya fungsi Y atau nama lainnya fx, fungsi X atau Gx atau Hx, sebutannya banyak ya, terserah. Nah, ini turunan pertamanya itu kita sebut dengan Y aksen atau F aksen X. Nah, ini simbol untuk turunan pertama. Selain seperti ini, dia kadang juga disebut dy per dx, yang artinya fungsi y diturunkan terhadap x. Misal kita punya fungsi bentuk yang lain, kita misal punya fungsi u, fu gini, maka turunannya itu kita sebut dengan f aksen u, atau juga bisa kita sebut dfu du, artinya fungsi fu diturunkan terhadap u. Jadi dia diturunkan terhadap apa itu harus spesifik ya. Nah, nanti contohnya. Nah, dalam bentuk limit turunan itu bisa juga seperti ini. Kita tulis menjadi limit untuk x, misal dia menuju angka x menuju h, berarti ini kita punya fx min fh per x min h. Bisa juga dibentuk seperti ini ya, turunan, atau juga bisa dibentuk menjadi seperti ini juga, limit x menuju limit h menuju 0, jadi kita punya fx plus h min fx per h kayak gini. Jadi ada dua bentuk limitnya. Jadi untuk turunan pertama kita bisa bentuk menjadi y aksen, atau kita tulis f aksen, atau kita tulis dy per dx, atau kita tulis limit, atau tulis limit yang satunya. Jadi ada beberapa bentuk turunan pertama. Nah, yang Pak Dwin jelaskan di video ini yang garis besarnya aja ya. Setelah ini keduluan nih. Nah, sekarang untuk rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar ini adalah rumus umumnya ketika kita mengerjakan sebuah fungsi yang isinya aljabar semua. Di sini ada contohnya, y sama dengan a x pangkat n, dengan a itu konstanta ya, n juga angka dia bentuknya. Pas kita turunin jadinya y aksen, maka pangkat n-nya turun, n dikali a x pangkat n min 1, pangkatnya kurangi 1. Contoh, misal Pak Dwin punya contoh yang pertama seperti ini. Kita punya misal y sama dengan 2x pangkat 3. Berarti pas kita turunin y aksen, itu jadinya pangkatnya turun 3 dikali 2x pangkat, pangkatnya kurangi 1, 3 min 1. Jadinya 6x pangkat 2. Atau juga kamu misal sudah paham proses ini, kita bisa langsung loncat ya, langsung ke sini, boleh. Contoh yang kedua, y sama dengan a u pangkat n. Di sini u adalah fungsi lagi, jadi ada fungsi di dalam fungsi. Nah, ketika kita turunkan, ini sebutannya adalah turunan rantai. Sama langkahnya, n-nya kita turunin, n dikali a u pangkat n min 1. Terus karena u itu adalah fungsi, berarti kita turunin lagi, jadinya u aksen. Contohnya seperti ini. Misal yang nomor 2, Pak Dwin punya fungsi seperti ini ya. Kita punya misal 3 2x min 1 pangkat 5 kayak gini. Di sini di dalam fungsi y ada fungsi lagi yaitu 2x min 1. Lah ini yang kita sebut dengan u. Kita akan turunin, 5-nya kan turun. 5 kali 3 15. Tak tulis dulu deh. 5 kali 3 2x min 1, pangkatnya kurangi 1 ya.
dikali, nah yang fungsi yang di dalam ini diturunin 2x min 1, turunannya kan 2, sehingga jadinya nanti 30 2x min 1 pangkat 4. Untuk yang lebih detail silakan lihat video yang lain ya. Nah, berikutnya untuk rumus turunan fungsi trigonometri yang Padin kasihkan di video ini hanya hafalannya ya. Jadi kita langsung tahu hafalannya gitu ya. Untuk pembuktiannya mungkin ada di video yang lain. Untuk sin X turunannya adalah cos X. Kalau cos X turunannya min sin X. Kalau tan X turunannya itu secant kuadran X. Kalau secant sendiri turunannya itu tan X dikali secant X. Kalau kotan itu turunannya min kosekan X. Kalau kosekan X itu turunannya min kotan X kali sekan X. Kosekan X. Kosekan X. Kosekan. Atau kamu balik tulisannya boleh ya. Yang ini tadi sekan X kali tan X boleh. Kalau yang kosekan juga boleh. Jadi hafalannya biar enak, min kosek X kali kotan X. Untuk contohnya Padin kasih contoh apa ya? Kasih contoh yang kayak tadi aja tuh ya, yang kayak aljabar tuh ya. Jadi Padin kasih misal saya punya nomor 1, misal kita akan mencari turunan dari 3 tan X. Berarti turunannya adalah 3 sekan kuadrat X. Atau misal Padin punya min cos X, min 5 cos X gini. Min 5 cos X. Berarti turunannya itu cos X kan turunannya min sin X ya. Berarti min 5 kali min sin X. Jadinya 5 sin X gini. Yang terakhir coba saya kasih turunan rantai ya. Misal saya punya Y sama dengan 3 sekan 2X, ini pangkat 3 sekannya. Nah, ini kalau kita turunin secara rantai berarti pangkatnya dulu ya, kita turunin 3, ini angkanya biar beda, kita hapus nih, ini biar kelihatan beda angkanya ya. 3 dikali 5 sekan, pangkatnya dikurangi 1, 2X. Nah, itu kan pangkatnya yang baru kita turunin. Sekarang yang sekannya kita turunin. Sekan kan turunannya sekan X tan X ya. Karena di situ sekan 2X berarti turunannya sekan 2X dikali tan 2X. Tuh, setelah sekannya yang kita turunin, terus yang angkanya yang kita turunin. 2X turunannya 2. Nah, kalau dirapikan jadinya ini kan 3 kali 5 kali 2 kali 2, 15 kali 4 60. Kok 60? 15, yang ini sama ini ya, 15 kali 2. Berarti 30 sekan kuadrat 2X dikali sekan 2X dikali tan 2X. Sekannya juga ada yang sama, jadinya sekan 30 sekan pangkat 3 2X dikali tan 2X. Saya ulangi lagi ya penjelasannya, lihat. Di sini ini kan 5 sekan pangkat 3 2X, yang diturunkan yang paling luar yaitu kan pangkat 3-nya dulu. 3 turun, terus pangkatnya kan dikurangi 1 ya. Setelah itu, setelah pangkatnya yang bagian dalam sekan 2X-nya kita turunin. Sekan 2X kan turunannya sekan 2X tan 2X ya. Setelah itu yang diturunin yang 2X-nya, 2X turunannya 2 tuh. Sehingga ini jadinya seperti itu. Untuk detail kayaknya tadi di video yang lain ya, detail. Nah, sekarang berikutnya untuk sifat turunan. Misal saya punya Y sama dengan C itu angka ya atau konstanta, maka turunannya 0. Kalau kita punya C kali fungsi, maka turunannya ya berarti C dikali fungsinya diturunin, C U aksen.
Kalau U plus minus V berarti turunannya adalah U aksen plus minus V aksen biasa. Kalau U kali V berarti turunannya itu U aksen V plus U V aksen. Kalau U per V turunannya itu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Untuk contoh, Pak Adin kasih contoh sederhana aja ya. Oh, ini kurang satu nih. Turunan rantai belum tak masukin. Yaitu misal saya punya turunan rantai tadi sudah ya yang pertama ya, tapi saya tulis lagi deh. Y sama dengan misal A kali U pangkat N gini. Jadi turunannya kan pangkatnya turun dulu N dikali A U ya, N-nya kurangi 1, kan pangkatnya kurangi 1. Habis itu yang fungsinya sendiri U, turunannya U aksen gini, turunan rantai. Ya, kita kasih contohnya ya. Nah, nomor 1, misal saya punya itu Y sama dengan 5. Nah, berarti turunannya 0 gitu ya. Atau jangan deh, terlalu gampang nih. Misal saya punya 2x plus 5, berarti yang 2x kan turunannya 2, yang 5 turunannya 0 gitu. Nomor 2, misal Pak Adin punya 3 kali x pangkat 3, berarti turunannya kan 9x pangkat 2. Atau kalau kita pakai yang trigono, 3 dikali sin x, berarti 3 dikali turunannya sin x, cos x gitu. Terus yang nomor 3, misal saya punya ini ya, misal 3x kuadrat plus 4x pangkat 5. Nah, ini kan ini fungsi, ini juga fungsi, kita turunin masing-masing. Yang ini jadinya 6x, yang ini jadinya 20x pangkat 4. Terus yang berikutnya kalau perkalian ya, U kali V, misal Pak Adin punya 3x kuadrat dikali sin 2x, ini sin 2x, maka turunannya U aksen V plus U V aksen. Di sini Pak Adin punya U-nya kan 3x kuadrat, V-nya itu sin 2x, yang U aksen dia jadinya 6x, yang V aksen ini jadinya sin 2x kan turunannya cos 2x. Nah, 2x nya sendiri turunannya 2. Nah, berarti Y aksennya tadi kan U aksen V, berarti 6x kali sin 2x ditambah U V aksen, berarti 3x kuadrat kali 2 cos 2x, 6x kuadrat cos 2x gitu. Untuk yang bentuk U per V ini tak hapus ya, tak hapus. U per V, Pak Adin punya contoh kayak gini. Misal nomor 5 ya, ini saya punya 2x plus 1 per x min 2 kayak gini. U nya kan 2x plus 1, V nya kan x min 2, berarti U aksennya kan 2, V nya 1, berarti Y aksen kan U aksen V 2 kali x min 2 min U V aksen 2x plus 1 kali V aksen 1 per V kuadrat x min 2 kuadrat. Kalau dirapikan jadinya ini 2x kurangi 2x kan habis. Terus ini min 4 min 1 min 5 per x min 2 kuadrat gitu ya. Nah, berikutnya adalah aplikasi turunan. Aplikasi turunan yang di video ini hanya garis besarnya ya. Jadi untuk detail tetap lihat video penjelasan materi yang lain ya. Jadi ada video lain nanti insya Allah. Nah, aplikasi turunan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita bisa mencari gradien ya, gradien. Jadi turunan itu adalah gradien dari kurva. Jadi pas kurvanya itu kamu turunin, maka nilainya sama dengan gradien ya.
Jadi ini Pak Adin punya gambar kurva, ini misal namanya kurva fx ini ya, namanya kurva fx. Nah misal Pak Adin punya ada salah satu titik nih, titik di mana ya, di sini misalnya saya punya titik merah di sini, titik merah ya. Lalu di titik merah itu dia ada garis singgung, jadi ada garis yang menyinggung, yang menyentuh titik merah tadi, dia disentuh sama garis. Nah, maka gradien garis hijau, yang garis hijau itu bisa kita cari lewat turunan dari fx ya. Jadi m itu sama dengan y aksen, atau kita turunin f aksen x. Nah, tapi di sini ada catatannya, ini x1. Kenapa x1? Karena untuk gradien di titik di tempat tersebut kita harus masukkan titiknya. Jadi titik ini kan x1, y1. Berarti untuk mencari gradiennya kita turunin fx, lalu x-nya kita ganti dengan x1. Selain mencari gradien, kita juga bisa mencari garis singgung ya. Garis singgung yang garis hijau tadi itu bisa kita cari. Nah, rumusnya garis singgung apa? Y min y1 sama dengan m x min x1. Jadi setelah kita cari gradien, kita cari titik-titiknya, nah baru bisa dimasukkan, nanti jadi garis singgung. Terus aplikasi turunan berikutnya, kita bisa mencari titik stasioner. Titik stasioner itu berarti titik diam ya. Titik diam tuh kalau di fisika itu kayak benda dilempar, pas dia nyampe titik yang paling atas, dia sempat berhenti di situ. Nah, di situ titik diamnya dia. Titik stasionernya untuk kurva itu ada di sini. Lalu ada di sini ya. Lalu ada juga di sini ya, di ini belokan nih. Di tempat belokan nih. Nah, di ketiga titik itu dia disebut titik stasioner karena ketika titik itu gradiennya 0. Jadi dia tidak punya kemiringan di situ. Pas di situ dia diam, gak tahu mau naik atau gak mau dia turun. Nah, untuk titik yang pertama itu namanya adalah titik maksimum. Di sini dia maksimum. Yang kedua ini namanya titik minimum yang kedua. Yang ketiga ini namanya titik belok. Ketika titik maksimum, minimum, dan belok ini kesamaannya adalah gradiennya 0 ya. Di sini juga gradiennya 0. Di sini juga dia gradiennya 0 di sini. Nah, terus untuk membedakannya kita bisa pakai turunan kedua. Turunan kedua kalau di maksimum dia kurang dari 0. Kalau yang di minimum turunan keduanya itu dia lebih dari 0. Yang di belok turunan keduanya dia sama dengan 0. Titik maksimum ini. Jadi fungsi yang ketiga kita bisa mencari titik stasioner. Lalu yang keempat kita bisa mencari kemonotonan fungsi. Jadi fungsi itu ada yang monoton naik, ada yang monoton turun. Monoton naik itu berarti dia naik terus fungsinya. Apa tanda fungsi itu naik terus? Kita lihat gradiennya. Contoh ya di sini. Nah, di sini misal kita ambil bagian sini, yang bagian warna merah nih. Nah, di sini misal Pak Adin ngambil fungsi pas di sini, dia naik terus. Maka pas dia naik terus, kita lihat kemiringannya kan positif. Berarti dia akan naik ketika f aksennya lebih dari 0. Dia pas posisi fungsinya naik. Begitu pula pas dia turun. Pas dia turun ya, yang merah ini tuh dia gradiennya negatif atau f aksennya kurang dari 0. Nah, dia pas turun di sini. Jadi kita selain mencari titik stasioner, kita juga bisa mencari kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi ya. Terus berikutnya kita juga bisa mencari kecekungan, cekung atas atau cekung bawah. Cekung atas itu berarti seperti ini, yang warna biru ini ya, yang ini yang hitam. Nah, ini cekung atas dia. Jadi cekungnya mengarah ke atas. Terus cekung bawah itu yang ini. Jadi yang cekungnya mengarah ke bawah namanya cekung bawah.
Tandanya apa? Cekung atas sama cekung bawah, tandanya dari F double aksen. Jadi kita bisa mencari dia cekung bawah atau cekung atas, lihat dari F double aksennya. Di sini pas dia cekung atas, F double aksennya lebih dari 0. Pas cekung bawah, dia F double aksennya kurang dari 0. Ini jadi fungsi yang lain kita bisa mencari kecekungan, ya, kecekungan fungsi. Cekungan fungsi. Nah, lalu bisa nyari apa lagi ya? Kayaknya enggak nih. Terus berikutnya, nah selain model soal-soal yang Pak Din kasih barusan, itu kita biasanya juga ada soal untuk mencari nilai maksimum minimum. Nilai maksimum minimum itu ngambilnya ya dari titik stasioner itu. Titik stasioner itu kan terdiri dari 2 ya, X dan Y. X-nya itu namanya pembuat maksimum atau pembuat minimum, lalu yang Y-nya itu yang nilai maksimum minimum itu ya, Y-nya ini nilai maksimum minimum. Untuk detailnya bagaimana mencari kedua soal seperti ini, kamu lihat di video yang lain. Begitulah untuk video tentang garis besar turunan fungsi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.